dari Sabang sampai Merauke maupun yang di luar negeri ya. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ami ya. Kali ini kita akan sebenarnya kesehatan ya biasanya di Zoom-Zoom bisnis preview. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya ya hari ini? Kita yang kaum muslimin ya yang beragama Islam tentunya masih menjalankan puasa yang ke-20 ya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menunggu waktu maghrib. Nah, teman-teman, karena temanya hari ini adalah tema yang sangat luar biasa, sebelum dimulai, tolong dipanggil-panggil ya teman-temannya supaya bisa hadir pada sore hari ini. Sebelum acara dimulai ya, saya mau lihat nih ya, siapa saja yang sudah hadir ya. Halo Pak Legend, Assalamualaikum. Semangat pagi Pak Legend Hendra. Ibu Dea, halo semangat pagi Ibu Dea. Bu Dona, Ibu Hester dari Jakarta. Halo Ibu Hester. Ada dari Ibu Marisi juga, Bu Meli, Ibu Rusna Samarinda, halo Ibu Sentani dari Toraja, Ibu Win, apa Ibu Wiwin ya. Teman-teman silakan ya panggil-panggil dulu tim-timnya, teman-temannya supaya bisa hadir sebelum acara dimulai ya. Semoga teman-teman hari ini kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat, sehat orangnya, sehat pula dompetnya ya tentunya ya. Oke teman-teman, tema pada hari ini ya, itu temanya sangat luar biasa, jadi rugi sekali kalau teman-teman tidak memaksimalkan ya. Oke, saya kasih waktu lagi 2 menit ya, 2 menit untuk panggil-panggil teman-teman supaya bisa hadir ya, karena sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan. Nah, saya ingin tahu nih teman-teman yang hadir pada hari ini, gimana kabarnya? Kalau yang sehat, klik angka 1. Silakan klik angka 1 di kolom obrolan ya, supaya saya tahu teman-teman sehat semuanya. Wah, Pak Yanto. Ya, Pak Yanto satu dong, sehat ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Saya harapkan semua teman-teman, walaupun kita yang lagi pada puasa ya, dengan keadaan yang musim pancaroba ya, lagi musim flu, demam, pilek, batuk ya. Jadi Flavanol adalah salah satu juga untuk solusinya ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa walaupun kita sedang puasa, tetap kita rutin konsumsi flavanolnya. Oke, kita hari ini ya, Ibu Dokter sudah masuk kah? Halo Bu Dokter. Halo Bu Ami, Ya, halo apa kabar Bu Dokter? Sehat ya Pak baik, Wah, sehat luar biasa cantik dong. selalu ini senyum luar biasa. Oke ya teman-teman, silakan dimaksimalkan ya panggil semua teman-temannya karena temanya hari ini adalah sangat luar biasa. Yang mana temanya adalah rahasia jantung sehat dan bertenaga. Yang mana nitric oxide cardiovascular hero ya yang akan dibawakan oleh dokter kesayangan kita dong tentunya Dokter Winda ya. Oke, Bu Dokter, silakan ya. Kita langsung mulai saja. Waktunya sudah jam 5 lebih ya. Silakan Bu Dokter. Thank you Bu Ami. Selamat sore, semangat pagi buat teman-teman FHI di seluruh Indonesia yang lagi berpuasa nih. Aduh, nunggu bentar lagi mau buka ya. Ish. Atau bahkan yang di timur udah buka nih ya, lagi buka dulu nih, sambil buka sambil live ya. Nah, yang masih menunggu, yuk sambil-sambil yuk kita ngobrol-ngobrol ya. Ini kebetulan yang saya mau bawain hari ini adalah topik yang baru ya. Sebenarnya sih eh, materinya baru, cuman ini sering sekali saya sebutkan ya, familiar banget dengan eh, produk kita, yaitu nitric oxide. Nah, kan sering banget kan saya sebut nitric oxide, nitric oxide. Nah, sebenarnya teman-teman eh, udah tahu banget nggak sih sebenarnya nitric oxide itu apa? Gunanya tuh untuk apa? Sebenarnya dia itu diproduksi sama siapa?
Nah ya, terus ibarat kata sebenarnya kita perlu tambahan asupan dari luar nggak sih untuk nitric oxide ini atau sebenarnya yang diproduksi dari tubuh tuh cukup-cukup aja? Nah ini mau kita bahas nih ya, apalagi ternyata nitric oxide ini, itu dia kayak judulnya ya, adalah pahlawannya kardiovaskular. Hmm, kita lihat pengaruhnya dia seberapa pengaruh untuk kardiovaskular. Yuk kita bahas. Slide. Nah, jadi mungkin bagi yang masih belum tahu nitric oxide itu apa, nitric oxide itu sebenarnya adalah molekul gas yang diproduksi secara alami di dalam tubuh. Jadi sebenarnya dia alami kok dalam tubuh kita tuh ada, ya. Dan dia itu punya peran yang penting sekali ya dalam berbagai fungsi biologis, terutama dalam sistem kardiovaskular dan saraf. Jadi ternyata nggak cuma kardiovaskular aja, tapi juga termasuk saraf juga. Slide. Nah, kalau soal nitric oxide ini kan dia nggak serta-merta langsung ada begitu aja ya, tapi itu dia diproduksi, disintesis ya. Nah, sintesisnya itu bagaimana sih prosesnya? Nah, jadi nitric oxide itu disintesis, diproduksi dari bahan bakunya yaitu L-arginine dengan menggunakan enzim nitric oxide sintase atau NOS. Nah, NOS ini itu ada tiga jenis, teman-teman ya. INOS, NNOS, dan INOS ya. INOS atau endothelial NOS itu dia akan berperan dalam mengatur fungsi pembuluh darah. Lalu NNOS atau neuronal NOS itu dia berperan ya atau terlibat dalam yang namanya neurotransmisi. Neuro artinya saraf, transmisi artinya ya transmisi ya transfer. Jadi berperan dalam pensinyalan saraf. Sama ada yang ketiga adalah iNOS ya. iNOS ini atau inducible NOS itu dia dihasilkan oleh sistem imun untuk melawan patogen. Jadi dia untuk yang iNOS ini dia lebih berperan pada sistem imun. Slide. Nah, jadi tadi kan memang nih ya nitric oxide itu memang bisa diproduksi ya secara alami di dalam tubuh kita. Tapi, tapi dia juga bisa jumlahnya itu tuh bisa apa ya namanya bisa kurang gitu ya. Kenapa bisa kurang? Bisa karena ada hal pada faktor produksinya atau bisa juga karena eh, nitric oxide yang diproduksinya itu eh, terpakai atau rusak gitu ya. Nah, ini apa aja nih faktor-faktor yang bisa menghambat produksi atau ketersediaan nitric oxide? Yang pertama, stres oksidatif. Stres oksidatif itu kalau teman-teman masih bingung ya, stres oksidatif itu sebenarnya apa sih, Dok? Jadi stres oksidatif teman-teman bayangkan, stres kalau kita lagi stres tuh kayak gimana sih? Stres, kalau kita stres kan kayaknya eh, mood jelek, kerja juga jadi nggak enak, nggak bisa tidur, apa-apa terganggu, bahkan ada yang saking stresnya jadi sakit. Nah, stres oksidatif itu stres yang dialami versi seluler. Jadi teman-teman yang bisa stres itu nggak cuma kita doang, tapi molekul-molekul, sel-sel tubuh kita yang kecil-kecil itu pun juga bisa ngalamin stres, namanya stres oksidatif. Ya, yang bikin stres biasanya yang biasa bikin stres mereka itu apa? Radikal bebas. Nah, radikal bebas ini bisa bikin stres oksidatif ya di tingkat seluler, molekul, termasuk nitric oxide juga bisa dirusak sama radikal bebas. Otomatis kalau umpamanya nitric oxide-nya rusak, ya kerjanya juga jadi menurun. Lalu selain itu juga memang dari produksinya pun kurang ya. Kenapa kurang? Bisa jadi karena ada kurang nutrisi, kurang bahan baku. Bahan bakunya apa? L-arginine ya. Kekurangan kita nutrisi seperti L-arginine ataupun koenzim penting seperti BH4 ini juga bisa mempengaruhi ketersediaan dari nitric oxide. Slide. Nah, selain itu juga peradangan kronis. Nah, kalau peradangan kronis atau biasanya nih simpelnya itu penyakit-penyakit yang kronis ya, ini juga bisa mengganggu produksi nitric oxide ya. Apalagi
kalau peradangan kronisnya ini posisinya adalah di pembuluh darah itu sendiri. Otomatis kan berarti pembuluh darahnya meradang, pembuluh darahnya yang rusak. Dia kan dia sendiri rusak, gimana mau produksi, ya kan? Gimana mau produksi nitric oxide yang cukup? Jadi otomatis stok nitric oxide juga bisa kurang. Lalu juga karena faktor penuaan, ya, faktor aging, sering bertambah usia, yang memang sama, ya. Usia kita bertambah, usia sel-sel kita juga bertambah, alias makin lama makin tua sel kita. Namanya makin tua sel kita, ya tentu dong kemampuan produksinya semakin menurun juga. Termasuk tadi produksi di sel endotelnya. Sel endotelnya juga otomatis ya semakin tua juga. Jadi produksi nitric oxide-nya jadi ikutan menurun. Slide. Dan tentunya nggak kalah adalah pola hidup yang nggak sehat. Pastilah ya, ujung-ujungnya sini lagi ya. Pola hidup yang nggak sehat pasti bisa mengurangi nitric oxide kita. Seperti kebiasaan makan yang tinggi lemak jenuh ya. Ini bisa mengurangi produksi nitric oxide karena makanan yang tinggi lemak jenuh itu kan kolesterol ya, kolesterol jahat. Ini kan berpotensi untuk menempel pada plak-plak pada pembuluh darah. Nah, kalau dia nempel di dinding pembuluh darah, dinding pembuluh darahnya jadinya nggak bisa bekerja, terhambat kerjanya, termasuk dalam memproduksi nitric oxide. Lalu merokok, merokok juga bisa loh menurunkan kadar nitric oxide. Apanya? Nikotinnya. Nah, kalau kayak gini, berarti sebenarnya nggak semata-mata rokoknya, tapi nikotinnya lah yang menurunkan kadar nitric oxide. Kalau gitu dok, aku boleh nggak vape aja? Kalau nggak vape, masih oke nggak dok? Vape-nya ada nikotin nggak? Kalau ada nikotin ya sama aja ya, sama-sama menurunkan kadar nitric oxide juga. Atau dok boleh nggak dok yang pakai permen nikotin itu yang apa? Yang supaya mengurangi ketergantungan terhadap rokok gitu kan. Biasanya ada tuh terapinya kan yang pakai permen atau ada yang tempelan nikotin gitu kan. Ya sama aja, intinya adalah nikotinnya ya. Jadi memang nikotinnya itu sendirilah yang menurunkan kadar dari nitric oxide. Lalu juga memang dasar kurang olahraga. Nah, teman-teman tahu nggak, ternyata kalau kita berolahraga, itu penting banget loh untuk merangsang produksi dari nitric oxide. Slide. Nah, tadi kan kita sempat bahas tuh jenis-jenis nitric oxide kan ada 3 tadi kan. Ada inos, enos, sama ainos. Yang dimana dia perannya terutama untuk pembuluh darah, terus saraf sama imunitas ya. Jadi ini yang akan mempengaruhi juga peran utama dari nitric oxide sendiri. Dari nama-namanya kita jadi tahu ya, oh ternyata itu peran-perannya nitric oxide utamanya. Ya, mulai dari tadi vasodilatasi. Ya, dia berperan dalam vasodilatasi yaitu melebarkan pembuluh darah. Di mana dengan pelebaran pembuluh darah dapat meningkatkan aliran darah termasuk juga menurunkan tekanan darah. Lalu selain itu juga dia berperan dalam pengaturan tekanan darah. Nah, ini juga sering banget nih saya dapat pertanyaannya. Dok, nanti kalau seandainya tekanan darahnya udah turun, makin turun lagi nggak kalau kita kita konsumsi si nitric oxide ini akan bikin semakin turun lagi nggak tekanan darahnya gitu ya? Nah, ini ya, di sini dia itu mengatur tekanan darah. Jadi dia lebih kepada menjaga tekanan darah yang normal. Jadi kalau seandainya tekanan darah kita sudah normal, ya udah tinggal dijaga doang aja. Jadi tidak perlu diturunkan lagi. Lalu dia juga tentunya berperan sebagai neurotransmitter ya, berperan dalam sinyal antar sel saraf, terutama di otak. Kita tahu ya, tubuh kita ini juga kan semua koordinasinya, eh, koneksinya itu dengan saraf semua. Ya, kontrolnya adalah dengan saraf, di mana pusatnya adalah di otak. Ya, walaupun yang berpikir otak, tapi yang bekerja tuh bisa sampai ke ujung kaki. Nah, ini butuh sinyal ya, penghantaran sinyal dari otak sampai ke ujung kaki supaya pesannya sampai, perintahnya sampai. Makanya penting banget nih di sini perannya dalam neurotransmitter.
meter. Selain itu juga dia punya peran dalam sistem kekebalan ya, di mana tadi salah satunya tadi iNOS ya, inducible nose tadi. Dia tuh menghasilkan NO yang berperan dalam melawan bakteri dan virus. Lalu tentu juga dia punya manfaat antiinflamasi juga, di mana dia bisa mengurangi peradangan di dalam pembuluh darah. Slide. Nah, kerjanya gimana nih ya? Dia kerjanya dia udah ada di situ. Terus kerjanya ngapain? Nitric oxide itu bagaimana dia bekerja? Nah, ini saya mau bahas salah satu. Tadi kan peran utamanya sebenarnya ada banyak ya. Cuman saya ambil satu yang paling penting yaitu proses vasodilatasi ini. Kerjanya nitric oxide prosesnya seperti apa? Jadi mulai dari dia disintesis atau diproduksi di endotel, ya, jadi dia nitric oxide itu kan tadi diproduksi di sel-sel endotel pembuluh darah. Setelah diproduksi, nitric oxide nanti dia disebarkan keluar dari endotel, lalu menuju ke otot polos pembuluh darah. Jadi teman-teman pembuluh darah kita itu terdiri dari otot sebenarnya, ya, yang membentuk jadi bentuk pembuluh darah jadi kayak selang itu adalah otot polos jenisnya ya, otot polos pembuluh darah. Nah, nitric oxide nanti disebarkan dari endotel ke otot polos tersebut. Nah, nanti nitric oxide ini akan mengaktifkan yang namanya enzim guanylyl cyclase. Nah, enzim guanylyl cyclase ini nanti yang akan membuat kadar yang namanya CGMP-nya jadi naik. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ngelakuin tes-tes darah yang lebih spesifik, suka ada tuh pemeriksaan namanya CGMP. Nah, nanti CGMP inilah yang akan membuat otot polosnya itu jadi rileks, jadi lemes, jadi meregang. Sehingga pembuluh darahnya itu jadi bisa melebar. Nah, ini jadi apa? Sehingga ini akan membuat aliran darah juga jadi bisa lebih lancar gitu ya. Slide. Nah, jadi gimana nih kalau kita supaya bisa stok nitric oxide kita tuh bisa tetap banyak di dalam darah kita. Bisa tetap cukup di dalam darah kita, dalam pembuluh darah kita. Tentunya kita bisa bantu dengan meningkatkan produksinya. Ya, meningkatkan produksinya mulai dari makan ya. Makanan kita diatur, dijaga. Masukin tuh makanan-makanan yang kaya akan nitrat seperti beet, sayuran hijau, bayam, kale ya. Itu kan dia tinggi akan nitrat yang nanti di dalam tubuh tuh bisa diubah menjadi NO ya. Nah, selain itu juga boleh juga nih ya, mungkin kita tambahin juga dengan suplemen L-arginin ya, boleh juga atau L-citrulline di mana kedua asam amino ini itu adalah prekursor penting dalam produksi nitric oxide. Slide. Lalu tentunya olahraga seperti tadi ya, aktivitas fisik itu merangsang produksi nitric oxide ya. Makanya kalau teman-teman perhatiin orang-orang yang olahraga ya, orang-orang yang rutin berolahraga terutama olahraga yang kardio itu ibarat kata detak jantungnya itu tuh bisa lebih lambat gitu, nggak gampang deg-degan. Karena itu ya, produksi nitric oxide ini cukup sehingga pembuluh darahnya itu besar, melebar, lempeng-lempeng sehingga jantung tuh nggak perlu mompa sering-sering, itu udah aliran darahnya itu bisa banyak yang muter gitu, efektif ya. Selain itu juga cocoa flavanol ya atau ke flavanol kakao. Nah, ternyata dark coklat ya di mana dia kaya akan flavanol ini ternyata juga bisa meningkatkan bioaktivitas dari nitric oxide. Slide. Lalu tentunya jangan cuman sekedar diproduksi aja ya, tapi juga termasuk dijaga. Nah, nitric oxide ini kan tadi salah satu juga dia punya sifat itu memang sebagai antioksidan juga. Bukan antioksidan ya bilangnya ya. Tadi salah satu yang bisa mengurangi kerja dari nitric oxide adalah radikal bebas. Sorry, nah, radikal bebas ya. Karena nitric oxide itu teman-teman, mungkin kalau teman-teman dia masih ingat pelajaran dulu zaman SMA ya, pelajaran kimia. Jadi nitric oxide itu dia posisinya kalau dalam tubuh kita itu dia molekul gas yang
lepas, bebas dia. Jadi dia single gitu ya. Dalam artian dia akan berusaha untuk cari pasangan. Dia akan berusaha untuk menempel dengan sesuatu gitu. Berusaha akan menempel dengan sesuatu. Nah, harusnya kan dia menempelnya tadi ya pada nempelnya itu sama si sel otot polos. Nah, tapi kalau sebelum ketemu otot polos, dia keburu ketemu radikal bebas di luar, dia akan ketemu nempelnya malah jadi sama radikal bebas. Sehingga kalau nempel sama radikal bebas, ya dia jadi nggak bisa bekerja untuk melakukan pekerjaan utamanya kan. Nah, bisa nih kita bantu dengan antioksidan tambahan ya, di mana makanan yang tinggi vitamin C, vitamin E. Ini bisa membantu melindungi nitric oxide juga dari kerusakan oksidatif akibat dari radikal bebas. Jadi supaya radikal bebasnya tuh nempel sama si vitamin C dan vitamin E aja. Nitric oxide-nya bisa tetap single, tetap lepas, bebas, supaya bisa nempelnya sama si sel otot polos. Lalu boleh juga nih kalau mau ya ekstra tambahan lagi juga konsumsi suplemen nitrat juga bisa ya. Cuman memang ini juga tidak terlalu dianjurkan. eh Ibarat kata kalau mau konsumsi ini itu kalau memang sebaiknya cek dulu ya karena kan kalau berlebihan juga yang baik sekalipun bisa jadi nggak baik gitu ya. Jadi sebaiknya akan lebih bagus konsumsinya itu dari yang alami gitu ya. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk sayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Ada varian yang original, DTM liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya teman-teman udah familiar banget ya dengan dari mulai dari kepalanya yaitu polifenol, di mana polifenol ini kan dia terkenal kan manfaatnya sebagai antioksidan juga ya. Tapi ternyata itu dia tadi ya sempat dibahas juga sebelumnya kan, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular karena dalam jangka waktu yang relatif pendek dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Di mana ini akan membantu sekali untuk aliran darah yang bisa lebih lancar. Cuman memang ini juga nggak gitu gampang nih untuk dapetin flavanolnya karena biasanya proses pengolahan biji kakao jadi bubuk kokoa itu sendiri itu cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Sehingga biasanya ini di bubuk kokoa yang biasanya kita temukan itu kadar flavanolnya tuh udah dikit banget atau bahkan malah udah nggak ada. Makanya ini butuh metode khusus pengolahan biji kakao untuk bisa mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi pada produk hasil bubuk kokoanya. Baik. Nah, untungnya di sini produsen kita itu Berkel Bot akhirnya udah ketemu caranya ya. Metode gimana nih mengolah biji kakao jadi bubuk kokoa, tapi kadar flavanolnya bisa tetap tinggi. Dan metode yang mereka gunakan ini juga bahkan sudah dipatenkan karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol awal dari kakaonya ya secara alami dan ini diproses secara alami bahkan bubuk kokoa hasil dari uh, metode pengolahan ini itu sudah diberi brand Acticoa dan Acticoa inilah menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, kalau soal studi klinis sudah banyak ya. Bahkan ini ada studi klinis yang tadi ya kok bisa sih Flavanol berfungsi untuk nitric oxide juga? Nah, ini memang sudah ada studi klinis ya, teman-teman. Ya, jadi dari hasil studi klinis, kalau kita konsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu sudah bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Otomatis kalau nitric oxide kita terproduksi dengan lebih baik, jumlahnya cukup, ini sangat membantu banget untuk dilatasi pada sel otot polos pembuluh darah kita. Slide. Selain itu juga ada studi klinis lain di luar dari kardiovaskular ya. Ini bahkan studi klinisnya juga sudah dipatenkan juga. Ini yang pertama itu ada studi klinis untuk kesehatan kulit ya, karena ternyata flavanol itu juga bagus untuk anti aging ya. Anti aging sini nggak cuma sekedar uh, apa namanya bikin cantik aja, tapi memang dari kulitnya itu jadi lebih sehat dan lebih muda ya, memperbaiki struktur kulitnya, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide.
Lalu ada juga yang buat prostat di studi klinisnya. Ternyata kokoa juga bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk menurunkan risiko kanker prostat, di mana memang pembesaran prostat ini ya atau BPH itu adalah penyakit yang eh, ya sudah biasa ya dialami oleh semua pria pada waktunya nanti. Cuman ibaratnya tinggal cepat lambatnya aja gitu kan, cepat lambatnya aja dan kapan si BPH ini atau pembesaran prostat ini mulai mengganggu kualitas hidup. Nah, tapi sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah kalau pembesarannya terlalu agresif, terlalu progresif, itu malah bisa beresiko untuk terjadi mutasi sehingga menjadi kanker prostat. Nah, ini ternyata bisa dibantu juga dengan Cocoa Favanol, bahkan sudah ada studi klinisnya. Slide. Lalu juga studi klinisnya juga ada nih ternyata yang untuk diet juga. Ternyata Cocoa Favanol bisa bantu menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi bukan dengan bikin kita buang-buang air ya, tapi lebih kepada merangsang pembakaran atau metabolisme tubuh kita, terutama dalam memetabolisme lemak. Jadi lebih kepada membakar lemak. Jadi di sini tidak hanya sekedar bikin kita kurus aja, tapi kurus yang sehat gitu ya, dengan kadar lemaknya bisa lebih ideal. Slide. Selain itu juga Cocovavano ternyata secara klinis juga terbukti memiliki efek antivirus ya. Punya efek antivirus karena terutama dari hasil penelitian dia itu bisa melawan aktivitas dari virus di saluran pernafasan terutama ya. Makanya kemarin pas COVID itu dia efektif banget untuk menghambat pertumbuhan dari virus COVID-19 ya, sehingga virusnya itu nggak gampang berkembang biak, di mana ini akan membantu banget untuk mendapatkan untuk gejalanya itu bisa lebih ringan atau bahkan tanpa gejala. Slide. Selain ada flavanol, juga ditambahkan lagi juga dengan bahan-bahan aktif juga yang nggak kalah bagusnya, supaya semakin menyempurnakan lagi kebutuhan tubuh kita akan kesehatan. Yaitu yang pertama adalah Centella asiatica. Centella asiatica itu adalah daun pegagan yang berapa tahun belakangan ini dia populer banget buat skincare karena sangat bagus sekali ya sebagai antiinflamasi, anti peradangan kulit, terutama bagi yang punya kulit sensitif. Jadi bahkan sama yang untuk yang kulitnya sensitif. Jadi memang ini cocok untuk semua jenis kulit. Tapi ternyata nggak cuma itu, teman-teman. Kalau ini dikonsumsi, Centella asiatica juga punya manfaat yang lebih banyak lagi. Dia punya manfaat sebagai antimikroba, anti diabetes, anti peradangan, hingga anti depresan. Lalu ada black garlic. Black garlic ini adalah versi fermentasi dari bawang putih, sehingga dia punya aktivitas antioksidannya itu bahkan lebih kuat lagi dibandingkan bawang putih. Padahal bawang putih aja udah jago banget ya. Antioksidannya itu udah strong banget, makanya sering banget dipakai untuk kardiovaskular. Nah, black garlic ini itu dia lebih-lebih lagi, ya, lebih-lebih ganas lagi ibaratnya kekuatannya sebagai antioksidan. Sehingga black garlic ini tidak hanya digunakan untuk kardiovaskular aja, dia juga bahkan digunakan juga untuk mengatasi kanker, tumor, miom, bahkan juga untuk terapi stroke, Alzheimer, dan juga Parkinson. Right? Lalu ada vitamin B7. Vitamin B7 ini atau biotin adalah vitamin yang berperan penting terutama dalam pembakaran protein, karbohidrat, dan lemak, di mana metabolisme tubuh itu sering sekali menjadi masalah kita seiring bertambahnya usia. Makin bertambah usia, metabolisme kita tuh makin susah gitu kan. Jadi kayaknya minum air putih aja jadi daging kalau katanya ibu-ibu mah biasanya ya kan. Nah, jadi itu karena metabolismenya sudah semakin menurun. Nah, vitamin B7 ini bisa membantu kembali meningkatkan metabolisme kita supaya lebih optimal lagi, terutama dalam pembakaran protein, karbohidrat, dan lemak. Lalu ada vitamin C. Siapa yang nggak tahu vitamin C sering sekali digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi sebenarnya kerjanya gimana sih? Karena dia menjaga struktur kolagen, di mana kolagen ini adalah sejenis protein yang menghubungkan semua jaringan serabut, mulai dari kulit, urat, tulang rawan, termasuk juga jaringan lain apapun di tubuh kita ini, ya. Karena dia yang menyusun dinding sel kita. Dinding sel kita namanya juga dinding ya, dia adalah posisi terluar untuk melindungi yang ada di dalamnya. Di dalamnya adalah apa? Inti sel. Inti sel kita yang mengandung
genetik kita, DNA kita. Nah, itulah sebenarnya paling perlu dilindungi. Kalau dindingnya kuat, di dalamnya juga bisa terlindungi dengan baik. Makanya kenapa vitamin C itu berperan penting banget, terutama untuk sistem imun. Lalu juga ditambah juga dengan sustain lagi, karena zaman now ya, nggak cukup nih kalau antioksidan yang hanya sekedar kuat aja. Harus yang super duper 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 kuat dan berlapis lapis 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 ya. Ekstra antioksidan lagi, tambah lagi antioksidan. Karena masalahnya eh racunnya banyak banget ya, mulai dari polusi, radikal bebas, belum lagi dari makanan, dari air. Aduh, banyak sekali deh teman-teman ya. Jadi itu semua belum lagi dari rokok, ya kan? Banyak sekali. Makanya kita juga perlu proteksi yang banyak juga supaya jangan sampai kalah ya. Makanya kita tambahin lagi nih ekstracysteine untuk meningkatkan produksi antioksidan yang kuat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin. Slide. Hmm. Nah, untuk flavanol sendiri kita sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve oleh EFSA maupun FDA. Di mana EFSA mengatakan bahwa flavanol itu bisa menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini kan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Sedangkan FDA mengatakan flavanol itu bahkan bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Dan tentunya EFSA dan FDA juga punya anjuran konsumsi ya untuk flavanol supaya bisa mendapatkan manfaat yang sudah bisa diklaim tersebut, yaitu minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat flavanol memang utamanya adalah untuk kardiovaskular, ya, meningkatkan fungsi kardiovaskular mulai dari tekanan darah, resistensi terhadap insulin atau gula darah, dan juga kadar kolesterol. Tapi karena basically dia adalah antioksidan, jadi dia juga bagus untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid ini dia adalah kombinasi ya dari flavanol, Central Asiatica, dan juga black garlic, di mana ketiganya sama-sama punya manfaat untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Jadi kekuatannya juga untuk kardiovaskular juga triple power, ditambah ekstra manfaat lain seperti lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Nah, untuk Nutriflow ini memang diperuntukkan kepada kita-kita tadi ya, untuk aktif ya, banyak kegiatan, atau pengen aktif, karena tadi kan salah satu untuk merangsang produksi nitric oxide juga dengan aktivitas fisik. Nah, ini boleh nih, cobain Nutriflow, karena Nutriflow ini dia extra protection juga sama extra metabolism ya. Di dalam Nutriflow dia tidak hanya sekedar meningkatkan fungsi kardiovaskular aja, tapi juga membantu penyerapan nutrisi kita lebih baik di tubuh. Setara dengan metabolismenya juga yang ditingkatkan. Jadi kita nggak perlu makan berlebihan buat banyak tenaga. Makan tetap secukupnya, tapi energi yang dihasilkan bisa lebih optimal. Gak usah khawatir karena ada juga extra protection di Nutriflow ini. Ya, dia bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh sampai tingkat selular, bahkan melindungi sel dari stres oksidatif. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita tuh aktif ya. Takut nanti kena virus, takut nanti kena bakteri, takut sama polusi. Oh, tenang ya. Sini sudah kita kasih extra protection-nya di dalam Nutriflow-nya. Dan selain itu juga Nutriflow ini juga makanya bagus juga untuk program diet ya, karena bisa teman-teman gunakan sebagai meal replacement, pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Slide. Nah, untuk konsumsinya kita bergerak pada yang dianjurkan oleh EFSA maupun FDA tadi ya, yaitu minimum 200 mg flavanol. Gimana nih untuk dapetin 200 mg flavanol di dalam yang original? Kalau di original teman-teman cukup konsumsi mulai dari 3 gram aja setiap hari. Nah, 3 gram ini nanti boleh disesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh masing-masing, karena beda tubuh, beda masalah, beda kebutuhan, beda kenyangnya ya. Jadi boleh di-adjust jadi 5 gram, 10 gram, 15 gram, bebas ya. Slide. Atau kalau memang yang kebetulan sudah punya masalah kardiovaskular ya, ini boleh konsumsinya yang liquid ya. Liquid ini dia lebih strong karena triple. Jadi biasanya dikonsumsinya itu cukup 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Kalau bisa jangan lebih ya.
kalau kira-kira sudah minum 2 saset, ya, tapi kayaknya badannya masih butuh lagi, masih butuh tambahan. Boleh ditambahkan dengan varian yang original aja, atau tambahinnya dengan yang Nutriflow juga boleh. Slide. Nah, boleh nih tambahin dengan Nutriflow juga boleh ya. Nah, Nutriflow ini dia bisa dikonsumsi sama juga 1 sampai 2 kali sehari dengan menyuruh 15 gram atau sekitar 1 sendok makan muncung setiap kali konsumsinya. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Wah, hari ini tuh ya informasinya sangat luar biasa bagi saya ya, bagi kita semuanya. Karena apa? Pentingnya nitric oxide dalam tubuh kita ya. Oke, teman-teman, sebelum saya bacakan pertanyaan, silakan ya diketik di kolom pertanyaannya ya sebelum saya bacakan satu persatu. Nah, sebelumnya itu saya akan membacakan informasi ini yang ada di FHI. Oke, yang pertama adalah jangan lupa ya teman-teman follow us on sosial medianya ya di YouTube yaitu di Bravo Hati Indonesia Official ya. Terus di Instagramnya ya teman-teman juga bisa follow di Instagramnya yaitu di @hati.id. Dan di Facebooknya juga ya teman-teman kita bisa berteman semuanya ya dengan FHI apa dengan Facebooknya FHI yaitu di Forever Healthy Indonesia dan di Telegramnya yaitu di FHI Official dan jangan lupa di TikToknya juga diramaikan ya teman-teman karena hanya kita yang bisa meramaikan ya karena kita adalah member FHI maka mari sama-sama kita boomingkan lewat sosial medianya yaitu salah satunya ada di eh, TikToknya yaitu di @foreverhealthy.indonesia ya. Terus ada lagi ya FAI memberikan satu media yaitu di medical konsultannya yaitu setiap hari Senin dan hari Jumat yaitu mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore atau jam 17 waktu Indonesia Barat. Yaitu hanya lewat WhatsApp saja teman-teman ya, yaitu di nomor +62 878 1706 6067 ya. Jadi teman-teman kalau masih belum puas silakan bisa konsultasikan juga lewat WhatsApp-nya ya. Oke, next. Nah, teman-teman tidak kalah penting ini ya. Luar biasa sekali. FAI mengadakan promo Kemilo Ramadan. Yaitu apa? Yaitu dengan join paket Gold yang biasanya 250 CV, sekarang cukup dengan 200 CV teman-teman. Maksimalkan. Nah, Platinum. Platinum yang biasanya 630 CV, sekarang hanya 500 CV saja teman-teman ya. Jadi dilihat ya, maksimalkan bagi member yang sebelum promo ini dibuka ya bisa tapi sudah omset mencapai 200 CV atau 500 CV harus belanja lagi minimal satu produk yaitu 21 CV ya. Nah, promo yang berikutnya adalah promo trip Vietnam. Nah, teman-teman bagi yang suka keliling dunia baik Asia dan Eropa ya, silakan ya kejar memang trip Vietnamnya. Ini mudah sekali ya. Itu dengan cara seperti apa? Kumpulkan 75 poin dan ditambah lagi dengan 8.000 piring ya. Atau kalau tidak suka yang satunya bisa dengan yang cara yang terbaru yaitu 200 poin yaitu mengumpulkan 200 poin yaitu selama 4 hari 3 malam kita bisa liburan di Vietnam ya teman-teman. Ini akan berakhir promonya sampai April ya 1 Februari sampai 30 April 2025. Oke. Nah, teman-teman, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom. Siapa saja nih yang sudah bertanya ya. Nah, ini ada siapa nih? Gusmiati. Untuk radang panggul, baiknya minum apa, Bu Dokter? Waktunya berapa lama itu? Oke, sebenarnya sih kalau radang pagu, kalau minum yang mana aja boleh, yang mana aja boleh. Minum original boleh, liquid boleh, bisa. Gitu, dua-duanya sama-sama bisa untuk radang panggul. Cuman ini nanti akan dilihat dulu juga ya, radang panggulnya itu karena apa penyebabnya.
gitu. Karena kan sebenarnya kan radang itu juga terjadi bisa karena beberapa faktor. Apa karena ada faktor infeksi atau ada faktor karena pasca cedera gitu kan. Ini bisa dilihat juga. Jadi supaya kalau ibaratnya gini, kalau umpamanya radangnya karena ada suatu infeksi, berarti harus ada tambahan antibiotik mungkin, ibaratnya gitu ya. Kalau seandainya dia radangnya gara-gara mungkin ada cedera, itu mungkin masih bisa dengan flavanol aja. Nah, nanti itu mungkin bisa ditelaah lebih lanjut ya. Ini untuk radangnya, radang yang eh, karena apa gitu, oke? Nanti boleh ya minum yang mana aja sebenarnya boleh, original boleh. Liquid juga boleh. Nah, kalau untuk yang liquid minumnya, kalau misalnya mau minum yang liquid, itu bisa minum 1 sampai 2 saset per hari cukup, gitu ya. Nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh. Kalau mau yang minum original, itu minimum 2 kali sehari. 2 kali 5 gram. Kalau perlu kira-kira masih kurang, 2 kali 5 gram masih kurang, boleh ditambahin jadi 3 kali 5 gram ya, disesuaikan sambil tadi boleh ya, seperti tadi yang saya katakan penyebab dari radangnya apa. Kalau seandainya memang suatu infeksi, berarti memang harus ada tambahan antibiotik di situ. Nanti kalau perlu tambahan antibiotik, nanti mungkin boleh diminta langsung ke dokter di sana, di lokasi. Ya, supaya dilakukan pengecekan lebih lanjut, itu karena apa, bakteri kah, atau apa gitu ya, biar supaya pengobatannya bisa lebih tepat. Oke? Oke, pertanyaan selanjutnya sepertinya tidak ada ini Bu Dokter. Nah, bagi Oh, aku ada teman-teman, direct message ini, Bu. oh ya, yang Aku direct ada aja dapat mungkin ya. direct. Silakan videonya bisa dibuka, bisa bertanya langsung direct lah, Bukan, ini pertanyaan maksudnya ada langsung ya. yang ngechatnya langsung ke aku nih. Oh Untuk iya, boleh. meningkatkan pembuluh darah, minum apa? Yang mana aja Oh, boleh, Bu Ratna. Ini Bu Ratna Daufen. Nanya ya, untuk hmm. melancarkan pembuluh darah, minum apa? Yang mana aja boleh, Bu? Ya, yang mana aja boleh. Yang original boleh, liquid boleh. Pada dasarnya, untuk melancarkan pembuluh darah, memang yang akan lebih strong terutama pasti adalah liquid. Ya, liquid itu akan lebih strong untuk melancarkan pembuluh darah karena dia tuh yang kerja bertiga. Sedangkan yang original yang kerja cuma seorang, cuma flavanol aja, cuma satu doang. Nah, pasti akan lebih strong yang liquid. Cuma nanti tetap disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kalau kebetulan memang nih, sudah jelas memang ada masalah dengan kekentalan darah contohnya, ada masalah kardiovaskular lah ya, ada masalah hipertensi, katanya sudah mulai ada penyumbatan-penyumbatan, itu akan lebih rekomen memang konsumsi liquid. Tapi biasanya kalau yang sudah punya masalah kardiovaskular, itu biasanya juga sudah ada konsumsi obat pengencer darah. Nah, in case dia ada konsumsi obat pengencer darah, itu waktu minumnya dipisahkan ya dengan liquid. Jadi jangan di waktu yang sama. Contoh, kalau minum obat pengencer darahnya itu malam, berarti liquidnya jangan diminum malam. Minumnya pagi sama siang aja gitu ya. Jadi di beda beda apa beda giliran gitu ya. Jadi supaya tetap 3 kali, cuman 2 kali liquid, 1 kali obat pengencer darah gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak ada minum obat pengencer darah, berarti cukup bebas untuk konsumsi liquidnya kapan aja. Nah, itu bisa minum 1 sampai 2 kali sehari, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Tapi kalau seandainya mungkin eh, pengen melancarkan pembuluh darah, tapi sebenarnya sih belum terlalu ada masalah kesehatan yang gimana sih, kardiovaskular gitu kan, nanti mungkin masih bagus, terus juga eh, kolesterol juga bagus, contohnya seperti itu, cuman pengen menjaga aja, nah itu boleh, original aja juga cukup kok, ya, bisa diminum, tetap minum original bisa 2 kali 5 gram boleh. Itu udah cukup oke banget sebenarnya untuk membantu memperlancar pembuluh darah. Tapi kalau memang kebetulan memang sudah punya masalah, saya akan lebih rekomen konsumsi yang liquid gitu ya. Ada lagi nih Bu Dokter. Selamat sore. Untuk rematik atau asam urat, paling cocok minumnya apa Dokter? Dari Ibu Selvi, Oke. Mary Kanan Luar, Oke, Toraja. biasanya untuk kasus rematik, asam urat saya lebih rekomen konsumsi liquid sih. Karena biasanya kalau rematik, asam urat kan dia juga termasuk di ibaratnya nih termasuk mengalami gejala pada persendian juga jadinya. Ada efek pada radang sendinya juga. Jadi otomatis nggak hanya sekedar masalah di darahnya aja yang diatasi, tapi juga peradangan sendinya.
terutama malah peradangan sendinya bisa dibilang, karena kan itu jadi keluhan karena sampai sendi-sendinya ikutan sakit kan. Nah, jadi mungkin boleh tuh, saya lebih prefer konsumsinya liquid aja. Nanti minumnya bisa 1 sampai 2 saset cukup kok sehari. Nggak harus langsung dua, mulai dari satu dulu aja. 1 saset per hari. Kalau kira-kira masih kurang, boleh ditingkatkan. Atau mungkin buat maintenance, itu 1 saset boleh. Kalau lagi kumat, rematiknya, asam uratnya, boleh ditingkatin jadi 2 saset. Nanti kalau udah reda, udah enak lagi, udah nyaman lagi, nanti tinggal maintenance di 1 saset aja yang liquidnya gitu ya. Oke, sepertinya tidak ada lagi nih Bu Dokter pertanyaan itu yang terakhir. Oh, ini ada Habis. tambahan nih dari Bu Ratna. Silakan bisa dibuka ya videonya. Oh, masih ada tambahan. Nih ada Oh ya, tambahan dari Bu silakan dok. Ratna. Tidak ada penyakit lain, hanya pembuluh darah. Liquid 2 kali pagi dan malam. Boleh, Bu? Boleh ya? 2 kali liquidnya pagi dan malam. Siap. Oke, yang lainnya tidak ada nih dok. Jadi bisa dibuka ya videonya. Siapa tuh ada yang mau bertanya langsung lewat Zoom bertatap muka dengan Bu Dokter. Silakan teman-teman semuanya. Siapa yang mau bertanya langsung ya, dipersilakan. Sepertinya tidak ada dok. Oke, kalau Oh, itu memang kayaknya sudah Bu Ratna, tidak ada. kayaknya mau nanya deh. Bu Ratna mungkin Oh boleh ya, silakan. mic-nya dinyalain. Ya, silakan, silakan. Mic-nya boleh dinyalain dulu, Bu. Dinyalain dulu, Bu. Ya, Ah, mau tanya, kalau ada rematik dan pembuluh darah itu cukup liquid satu pagi, satu malam. bisa jadi cukup, bisa jadi. Nah, balik lagi, ini kan kadang-kadang akan tergantung tubuh masing-masing ya. Bisa jadi kan Iya. ibarat kata nih, yang dikeluhkan memang asam urat sama pembuluh darah. Tapi kadang-kadang ada juga kebutuhan-kebutuhan tubuh yang tidak terdeteksi. Gitu. Jadi kadang-kadang ada juga nih merasa padahal sebenarnya udah minum 2 liquid, tapi kok kayaknya masih belum terlalu terasa ya efeknya. Nah, bisa jadi memang sebenarnya tadi ada yang nggak kedetek itu, sedang yang tidak kedetek ini yang mengambil jatah si 2 liquid ini gitu, menyerap jatah 2 liquid juga sehingga pemakaiannya yang untuk targetnya tadi pembuluh darah dan asam urat itu juga jadi berkurang jatahnya. Makanya akibatnya jadi kurang berasa. Nah, itu boleh ditambah Bu dengan yang original atau NutriFlow juga boleh. Jadi umpamanya nanti bisa Makannya dibanding berapa lama? 1 bulan, 2 bulan? Minumnya berapa biasanya. lama? Nah, biasanya kalau untuk evaluasi ya selalu saya ajarin nih kalau kita mau evaluasi itu 2 minggu. Nah, jadi umpamanya nih 2 minggu pertama minum dulu 2 saset liquidnya. Di 2 minggu pertama ini evaluasi, sudah mulai ada rasa nggak? Gitu, sudah mulai ada berasa sesuatu nggak? Kalau sudah mulai ada berasa sesuatu, tinggal dilanjutkan. Kalau kira-kira belum berasa, tambahin. Nah, nanti tambahin nih umpamanya 1 kali 5 gram original. Evaluasi lagi selama 2 minggu. Nah, dengan 2 liquid plus 1 kali 5 gram original, kira-kira sudah mulai berasa belum? Kalau kira-kira kok kayaknya masih belum juga ya, masih belum berasa, berarti masih kurang. Tambahin lagi original yang ditambah. Jadi 2 kali 5 gram gitu ya. Begitu evaluasi lagi 2 minggu sampai ketemu, oh ini baru nih udah mulai berasa nih. Itu dipertahankan. Biasanya memang kalau mau fair kita akan evaluasi itu sampai 3 bulan gitu. Minum dulu rutin selama 3 bulan. Dan itu sebenarnya tapi 3 bulan nggak kita tunggu sampai 3 bulan baru habis itu ini ya baru kita evaluasi ya. Dalam 3 bulan ini pun tiap bulannya tetap dievaluasi juga progresnya bagaimana gitu. Karena kan dalam 3 bulan juga biasanya kan ada pengaruh-pengaruh juga ya, ada kondisi-kondisi yang berubah gitu kan, ada faktor-faktor mungkin yang mempengaruhi, ada naik turunnya. Jadi itu tetap kita evaluasi tiap bulannya gitu. Tapi memang biasanya idealnya setidaknya 3 bulan gitu. 3 bulan dulu. Nanti mungkin pada beberapa case ada yang bisa sampai 6 bulan gitu kan. Kalau nanti ternyata 3 bulan udah enak, udah fit, udah tinggal di dosis maintenance aja. Dosis maintenance bisa cukup 1 saset liquid atau bahkan 1 kali 5 gram original pun boleh.
sekedar untuk maintenance aja gitu. Jadi konsumsi flavanol ini dia dinamis ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau lagi kurang enak badan agak naikin boleh. Kalau udah mulai enak badannya turunin boleh ya. Jadi dinamis aja sesuai kenyang laparnya tubuh kita gitu. Ya, terima kasih Iya. Bu Dokter Linda. Sama-sama Bu Ratna. Oke, Bu Ratna, semoga puas dengan Bu, jawabannya Dokter Winda ya. Masih Bu ada lagi Ami, Kak? Silakan. Ya, Bu halo Ami, Bun Dona. Ya, silakan iya. Bu. Mm-mm. Dokter Winda, tadi saya Ya, kontrol itu ke dokter neurolognya, masih dikasih lagi clopidogrelnya untuk 1 bulan, terus dikasih juga betahistin, dikasih juga Vertilon. Lah ini saya bingung loh, kenapa masih dikasih ini ya? Nah, nah sementara itu saya sudah terus-terusan minum si sesuai saran itu DTM liquid, lalu apa namanya original juga dan NutriFlow. Jadi ini gimana ya? hasil labnya gimana Bu? Dia bilang dia sih kan waktu itu di apa namanya di CT scan. Nah, Mm-mm. karena dia tadi cuma coba angkat kaki dan sebagainya, dia bilang ya sudah tetap dikasih. Dia bilang bagus, tapi obatnya masih tetap dikasih. Saya bilang, dokter saya Iya. nggak mau minum ini karena saya goyang-goyang kalau minum ini. Dia bilang teruskan lagi nanti tanggal 22 April kontrol lagi. Waduh, ini gimana? Yang kemarin-kemarin pernah saya nggak minum, tapi apa? Nanti pas kontrol salah lagi. Jadi gimana nih, Dok? Iya, jadi memang begitu, Bu. Memang biasanya kalau seandainya sudah mulai membaik, gitu ada progres yang membaik, memang jangan langsung buru-buru langsung di stop, gitu. Biarin dulu aja sampai benar-benar dia stabil bagusnya. Makanya biasanya seperti itu tuh dipastikan dulu dievaluasinya itu dalam 3 bulan. 3 bulan dulu stabil, baru mulai di tapering off. Biasanya begitu memang. Jadi nggak Hmm. apa baru kemarin bagus langsung stop hari ini. Oh jangan dulu, karena bagus tidaknya ini masih dinamis juga, masih belum stabil. Takutnya nanti begitu di stop kaget malah ngedrop lagi. Apa akhirnya malah ulang lagi nanti dari awal. Itu agak sayang nanti. Jadi memang begitu kok. Nggak apa-apa itu udah benar. Tetap sabar aja dulu, diterusin dulu. Memang nanti kalau apa biasanya gitu kok. Nanti setelah 3 bulan ada beberapa case-case tertentu mungkin bisa sampai 6 bulan sudah benar-benar nih, wis ini bagus. Checklistnya berkali-kali bagus, 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 bagus terus. Oke, baru mulai boleh mulai diturunkan gitu, mulai dijarangkan minumnya gitu. Tapi memang nggak bisa, jangan langsung stop begitu aja, kaget nanti badannya gitu. Itu kan Clopidogrel itu obat pengencer darah ya? Yes, betul. Pengencer darah. Waduh, Jadi minumnya nanti jangan barengan waktunya sama liquid. iya, iya. Mm-mm. Itu dia cuma sekali sehari, dia tadinya disuruhnya jam 1, tapi tadi saya minum setengah 4, berarti besok setengah 4, setengah 4, setengah 4. Mm-mm. Nah, biasanya setelah minum itu, kuping saya berdenging, ya kan? Tadi dokter bilang, bukan Bu, justru karena kuping Ibu berdenging, makanya ini kita kasih, kalau enggak, saya bilang, saya minum ini berdenging, baru saya pikir ini si Vertilon, makanya Vertilon dikasih, saya bilang. Sempat waktu itu cuma minum Clopidogrel aja, terus saya minum itu si Flavanol kita, terus saya mau pingsan ya kan, karena mungkin telinga itu ya, jadi apa namanya, keseimbangan ya, dan juga Ya. peredaran darah ke sananya, akhirnya saya ke UGD, nginep semalam, dokternya bilang, Ibu sebetulnya nggak layak untuk di UGD. Saya takut minum ini karena pernah saya minum pingsan. Dia bilang harus diminum. Nah, kalau harus diminum saya tidur aja di sini. Biar ada dokter kalau saya pingsan gitu. Nah, dia bilang oke. Mm-mm. Nah, terus saya minum, iya ternyata enak ya. Jadi besoknya jadi saya minum lagi. Sebetulnya saking takutnya saya pikir kalau cuma pengencer darah saya lebih bagus minum DTM gitu. Mm-mm. Nah, Ya, ternyata memang kan clopidogrel itu kan dia lebih kuat ya, karena memang kan dia obat. iya, justru itu saya takut karena obat. Nah, saya pikir Iya. mendingan saya minum DTM aja 2 kali sehari gitu. Tapi karena apa namanya disarankan minum terus, cuma saya pikir tadinya udah kalau Pidogrel aja nggak usah si Pertilon sama si beta histin ini.
Mm-mm. Ternyata itu memang harus. Iya. Ini kalau minum Clopidogrel itu agak hilang-hilang, agak apa tidak seimbang gitu. Iya, memang itu efek samping sih, namanya obat kan pasti ada aja efek sampingnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau begitu sebaiknya apa ini yang saya jor-jor minum ini si flavanolnya ini? Eh, Gini, ibu paling nyaman gimana? Sejauh ini yang ibu sudah trial, karena kadang-kadang memang ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing, gitu ya. Tetap disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya masing-masing. Nah, ini Bu Dona, sejauh ini yang paling enak gimana minumnya? Eh Dicombine dengan Clopidogrel ya, dicombine iya, dengan apa? jadi Gimana dalam bias kondisi minum Clopidogrel? kan dikasih taunya 6 jam setelah apa Clopidogrel baru minum itu ya kan? Nah, saya Mm-mm. pikir ya sudah, nanti setiap 6 jam saya minumlah. Eh, saya masih punya juga DTM itu yang ada L-arginine. Makanya tadi saya senang Hmm. juga itu untuk apa? Untuk nitric oxide-nya ya L-arginine. Saya pikir udah cocok ini. Saya minum 2 kali itu si L-arginine itu ya 2 saset terus 1 saset yang itu yang apa namanya DTM liquid. Lalu saya tambah kalau nggak NutriFlow original gitu. Pokoknya saya udah kecanduan coklat nih gitu. Jadi jangan sampai nggak minum gitu. Gara-gara si obat ini kan gitu. Iya. Nah, kalau so far Ibu oke, udah oke dengan kombinasi tersebut, tinggal dilanjutin aja sih Bu, itu udah bagus banget sebenarnya kalau secara kombinasinya ya. Ya. Secara kombinasinya sih sebenarnya udah oke gitu. Tinggal timing konsumsinya aja mungkin nanti yang boleh disesuaikan tadi kan. Kalau seandainya mungkin eh, apa kurang nyaman gitu, mungkin agak lebih dijauhkan lagi jaraknya boleh. Oh begitu. Iya, Baik dokter. bisa Jadi Kak. artinya diteruskan aja nih obat dari dokter ini. Tadinya saya berpikir udahlah nggak usah gitu. Sementara Kesel. lanjutin dulu. Sementara Dilanjutin lanjutin dulu dulu ya. ya. Oke, ya. Oke, terima kasih Dokter Winda. Sama-sama Bu Dona. Oke, Bu Dona. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ida Farida. Mas sore Dokter Winda, ada titipan pertanyaan. Banyak perusahaan penawaran suplemen nutrisi penjelasan cara kerja Cocoa Flavanol dengan nutrisi di luar agar bisa diedukasi ke masyarakat sampai bisa membedakan. Kan pada intinya memang Cocoa Flavanol adalah membuka jalan sebagai root leader agar makanan dan suplemen yang mereka punya sampai pada tujuannya. Tapi kalau dokter yang menjelaskan lebih afdol. Thank you ya dokter Linda. Ya, itu dia sih. Kalau gitu share aja Bu videonya. Ada banyak tuh video-video penjelasannya ya. Jadi memang kan seperti itu ya. Jadi kalau soal nutrisi memang pada dasarnya tubuh kita itu pasti beda-beda sih kebutuhan nutrisinya ya. Kalau kita ngomongin nutrisi itu kompleks banget. Kebutuhan nutrisi itu ada banyak, kebutuhan tubuh kita juga beda-beda karena kan kita beda gaya makan, beda apa yang dimakan, beda bagaimana mengolah makanannya, beda porsinya, banyak faktornya. Ya, makanya kadang-kadang bisa yang satu kurang nutrisi ini, yang satu kurang nutrisi ini, makanya timbullah penyakit ini, penyakit itu bervariasi. Semua memang tergantung dari pola makan tadi, gitu kan. Kenapa sampai akhirnya kita butuh nutrisi sih? Kenapa sampai kita butuh tambahan nutrisi, tambahan suplemen? Karena apa? Karena dari gaya makan kita yang normal, yang kita konsumsi sehari-hari ini nggak bisa cover masalahnya. Ya kan? Nggak bisa cover, akhirnya kita butuh tambahan nih dari luar. Nah, jadi di sini sebenarnya adalah selama teman-teman bisa penuhi semua kebutuhan tubuh teman-teman sendiri aja. Nggak usah kebutuhan tubuh orang lain deh. Kebutuhan teman-teman sendiri bisa dipenuhi, tahu butuhnya apa, tahu butuhnya apa, tubuh ini butuhnya apa, dan dikasih dengan cukup. Sebenarnya teman-teman tuh nggak butuh nutrisi, nggak butuh, maksudnya nggak butuh tambahan nutrisi, vitamin, suplemen itu nggak butuh karena apa? Bisa dicukupi. Cuman faktanya bisa nggak dicukupin? Enggak kan? Makanya kenapa butuh tambahan nutrisi?
Nah, yang paling parah adalah kita kadang-kadang terlalu terfokus pada keluhan-keluhan yang sudah terlokalisasi. Contoh, masalah sendi, masalah otak, mata, jantung, dan segala macam yang sudah terlokalisasi nih, satu-satu itemnya. Kita lupa yang kita makan itu akhirnya buat kesehatan otak, buat kesehatan, buat dengkul lah, ibaratnya kan buat sendi, buat ini, buat pencernaan dan segala macam. Kita lupa semua itu kita masukin ke dalam tubuh kita tuh lewat mulut, ya kan? Dari mulut masuk ke pencernaan, di pencernaan nanti di usus diserap masuk ke mana? Masuk ke pembuluh darah supaya bisa nyampe lah nanti ke tempat-tempat dia bekerja. Nah, seringnya kita nggak mikirin itu prosesnya kan panjang. Nyampe nggak sih sebenarnya ke pembuluh darah, ke tempat yang kita target tadi, ke lutut lah, ke persendian lah, ke mata lah, ke otak, nyampe nggak? Belum tentu nyampe. Makanya lihat aja, berasa nggak rasanya selama ini yang suplemen-suplemen yang teman-teman konsumsi. Kalau berasa berarti nyampe. Kalau nggak berasa berarti nggak nyampe. Kenapa bisa nggak nyampe? Jangan-jangan mandek di jalan. Jalannya di mana? Di pembuluh darah. Disitulah peran Koko supaya nggak sia-sia tuh segudang suplemen yang dikonsumsi atau makanan-makanan sehat yang dikonsumsi tadi itu supaya nggak sia-sia. Udah mahal-mahal dibeli, nggak nyampe kan sayang ya. Makanya kita pastikan dia nyampe dengan apa? Pastikan dia sampai. Di jalannya itu jangan mandek. Nah, disinilah peran kokofanol untuk memperlancar aliran darah supaya apa nutrisi-nutrisi tadi itu bisa sampai ke tempat dia kerja. Makanya tadi dikatakan bisa sebagai forrider. Namanya forrider di mana? Di depan. Forrider di belakang nggak ada gunanya. Bukain jalan siapa dia? Nggak ada ya. Yang ada harusnya di depan namanya forrider. Bukain jalan supaya kita yang di belakang ini tuh bisa lempeng jalannya sampai kepada tempat tujuan. Itulah peran Koko Avanol. Ya? Oke, Bu Dokter. Rupanya tidak ada lagi pertanyaan yang lainnya, Dok. Itu mungkin pertanyaan terakhir. Seperti biasa, Dok, untuk sebelum acara kita ditutup, berikan sedikit tip untuk kepada teman-teman kita. Oke, sebenarnya sih agak nyambung nih kebetulan nih karena Bu Ida juga udah nanya tadi ya. Jadi teman-teman selalu kuncinya adalah sesuaikan dengan kebutuhan. Ketahui dulu apa yang dibutuhkan sebenarnya. Terutama teman-teman pada saat lagi nge-share ke orang-orang sekitar ya, siapapun kenalan teman-teman. Coba gali dulu yang dia butuhkan apa. Masuklah dari sana. Itu akan jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman cuman sekedar ngasih tahu ini bagus buat ini bagus ini buat ini. Kadang-kadang tuh kamu ya semua orang jualan pasti nomor satu, ya kan? Tapi Ya. coba gali dulu yang dia butuhkan apa. Baru teman-teman bisa menelaah di sana, oh dia butuh ini, ternyata cocok loh Koko Flavanol. Nah disitulah baru teman-teman bisa menceritakan Flavanol itu bisa dengan lebih tepat sasaran gitu ya. Jadi semangat Oke, terus Dok. untuk menyebarkan kehebatan Koko Flavanol supaya semua sama-sama sehat ya. Oke, sip, Bu Dokter. Oke, terima kasih Dokter Winda untuk penjelasannya hari ini. Saya sendiri pribadi ya sangat ekstaz dan sangat senang dengan ilmu yang saya dapatkan hari ini dari Dokter Winda ya. Apalagi penjelasan tentang nutrient oxide dari segala sesuatunya ya, dari peran pentingnya pola pola hidup kita, pola pikir kita, pola makan kita itu memang sangat berpengaruh terhadap nutrient oxide. Oke, teman-teman, acara kita hari ini cukup sampai di sini saja. Kita jumpa lagi mungkin minggu depan dengan tema yang berbeda. Terima Terima kasih kasih Dok atas Bu semua Ami, waktunya terima kasih ya. Dokter Winda. Sama-sama. Selamat Dokter berbuka ya Bu Winda. Ami. Saya Bismari mengucapkan mohon Terima maaf kasih dan Ibu batin. Ami. Terima kasih untuk Oke, waktunya. Selamat Terima berbuka kasih juga buat teman-teman semangat. yang di semangat, area semangat. timur dan tengah. Mau buka puasa ini. Iya, Dokter yang mau Winda. buka puasa. Teman-teman Ya, yang di barat, tunggu sebentar lagi. Ya. ya, oke. Saya lihat Oke, dulu ya. terima Sampai kasih jumpa. Dokter Winda, terima Assalamualaikum kasih Bu warahmatullahi Ami. wabarakatuh. Ya, makasih Bunda. Yo, Yo, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. selamat Sore. sore. Ya, saya